selamat pagi semuanya. Pagi ini jatah kita sebetulnya dari urutan yang kita sudah gali, kita masuk di kitab Hakim-Hakim. Tetapi pagi ini saya tergerak sekali untuk sedikit di luar dari urutan ya. Kita akan melompat jauh di kitab Yunus, saudara. Saya merasakan kuat sekali untuk pagi ini saya membagikan sedikit mengenai satu pesan yang Tuhan taruh untuk siapapun. Saya percaya banyak yang sedang membutuhkan ini hari-hari ini. Saya sendiri ketika Tuhan berbicara mengenai Yunus, saya sendiri mendapatkan satu kekuatan yang baru. Saudara, kita akan melihat dari Yunus pasal yang pertama. Yunus pasal yang pertama, saya mungkin nanti meminta pemain musik untuk tetap bersiap karena nggak lama-lama ya pagi ini. Yunus pasal yang pertama kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, waktu saya membaca cerita ini, Tuhan tiba-tiba berbicara kuat mengenai satu nama di ayat 3, yaitu ada kata sebuah kota yang namanya Yafo. Kota ini masih ada sampai hari ini, yaitu sekarang mereka sering menuliskan dengan kata-kata Jaffa. Jadi Jaffa, Jaffa ya. Sekarang merupakan sampai sekarang, jadi dari zaman Yunus sampai hari ini, kota ini merupakan kota pelabuhan. Dan di kota ini, namanya kota pelabuhan, ada banyak sekali kapal-kapal, terutama kapal-kapal kecil, yang bisa dipilih, bisa disewa, untuk membawa kita menuju ke berbagai daerah. Mungkin kalau bisa digambarkan, Yafo ini atau Jaffa merupakan satu tempat seperti hub. Hub itu artinya penghubung ke berbagai daerah. Dan pada zaman itu merupakan kota yang sangat penting karena di kota inilah saudara itu mau kemana aja itu bisa. Istilahnya Anda mau ke Yerusalem bisa, mau kemana bisa. Dan Alkitab sering menyebut nama Yafo ini atau Jaffa ini untuk berbagai kejadian. Salah satunya ketika Daud membeli banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang dipersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan pada zaman Salomo anaknya kelak. Daud mempersiapkan perlengkapan banyak sekali gelondongan kayu dan mereka membawa kayu itu ke Yerusalem, semua melewati Yafo. Jadi kota Yafo ini sangat krusial, sangat penting, sangat vital karena menjadi penghubung ke berbagai daerah. Kira-kira seperti itu. Ketika saya membaca cerita ini, tiba-tiba Tuhan itu
berbicara. Tuhan itu berbicara bahwa Yafo ini bukan sekedar sebuah kota. Saudara, apapun yang tertulis di Alkitab, Tuhan itu punya maksud di baliknya. Tidak ada satu nama pun yang tertulis di Alkitab itu, walaupun Alkitab sendiri juga merupakan kitab sejarah juga, tidak ada satu kata apapun yang tertulis di Alkitab terjadi secara kebetulan. Semua ada makna di dalamnya. Ingat itu baik-baik. Baik nama kota, nama binatang, nama tanaman, pohon, semuanya ada makna dan arti di baliknya. Demikian juga dengan Yafo. Seperti saya katakan, Yafo ini merupakan hub dari penghubung dari banyak daerah. Secara rohani, Tuhan menyingkapkan, Tuhan berbicara bahwa Yafo ini dalam kehidupan kita berbicara seperti sebuah tempat persimpangan. Sebuah tempat di mana kita itu harus mengambil keputusan kemana kita mau melangkah. Jadi Yafo ini seperti halnya Yafo kota pelabuhan, di mana engkau bisa memilih kapal dan mau kemana, engkau bisa memilih di situ. Maka Yafo dalam kehidupan kita itu ibaratnya kita itu ada di sebuah titik di mana kita itu bisa memilih kita mau kemana. Nah, Alkitab menuliskan pada waktu Yunus ada di kota Yafo, dia memilih untuk ke Tarsis. Dia mengambil keputusan memilih untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Kenapa? Kita tahu dari ayat 2 bahwa Tuhan berbicara kepada Yunus untuk pergi dan diutus untuk menyampaikan firman Tuhan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Yunus menolak. Yunus tidak setuju dengan pilihan Tuhan. Yunus sangat tidak suka dengan apa yang Tuhan putuskan. Saya bisa memaklumi apa yang dirasakan oleh Yunus. Ketika saya belajar tentang Niniwe, satu kali dalam buku sejarah anak saya terkejut juga ketika membaca sejarah tentang Niniwe. Tahukah saudara bahwa Niniwe itu terkenal sekali pada zaman itu merupakan tempat yang penduduknya sangat ditakuti oleh banyak bangsa. Karena saking kejamnya, karena sangat kejamnya penduduk Niniwe. Mereka kalau menangkap musuh, mereka akan menyiksa dengan cara-cara penyiksaan yang sangat mengerikan. Saya membaca dari buku sejarah itu bahwa mereka itu sangat kreatif dalam arti negatif dengan metode-metode penyiksaan yang mereka lakukan kepada lawan-lawan mereka. Itu sebabnya orang-orang bangsa-bangsa sangat ketakutan terhadap yang namanya orang Niniwe. Mereka kalau nangkep orang udah tidak kenal ampun, dihabisin bener, dibikin mati pelan-pelan. Itulah orang Niniwe. Serem sekali, saudara. Saya ketika membaca berbagai metode penyiksaan yang mereka lakukan, serem sekali. Dan saudara, tidak heran, Yunus sangat tidak suka dengan keputusan Tuhan. Ketika Tuhan bicara, perintahkan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan kabar pertobatan. Dalam hati saya berkata begini, Tuhan, banyak orang yang butuh berita tentang pertobatan. Tetapi kenapa harus Niniwe? Orang model begini harusnya dihajar habis. Tidak ada ampun. Orang-orang yang kayak gini ini nggak pantas dapat pengampunan. Orang-orang yang seperti begini ini tidak cocok Tuhan dapat kemurahan. Mereka harusnya dihajar dulu. Betapa jahat dan kejam apa yang mereka lakukan.
Saya bisa memahami perasaan Yunus. Saudara, tiba-tiba Tuhan berbicara begini. Saudara ingat nggak di awal tahun ini, di akhir-akhir Desember dan awal Januari, saya pernah ngomong sama saudara, tahun 2022 merupakan tahun di mana saudara dan saya akan dibawa seperti ke dalam perjalanan padang gurun besar. Banyak ranjau-ranjau yang tidak pernah kita duga, tiba-tiba dalam sekejap Tuhan sepertinya banting setir. Tiba-tiba dalam sekejap Tuhan sepertinya mengarahkan, membelokkan kemudi. Kita kaget, bukan dalam arti yang positif. Kita kaget dalam arti yang negatif. Kita kaget dengan pengaturan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yunus. Yunus tidak suka dengan apa yang Tuhan lakukan. Saudara, ada banyak ranjau-ranjau yang bisa terjadi tahun 2022, di mana tiba-tiba ada bahaya ular beludak mengancam. Tetapi saya ingin ingatkan pagi ini, itu yang dialami oleh Yunus. Mungkin saudara dihadapkan pada hal-hal di mana saudara tuh tidak suka dengan pengaturan Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara kepada saudara, nah, buat seperti ini. Saudara tidak suka. Saudara tidak suka apa yang Tuhan atur. Tadi malam kami mengambil sebuah keputusan yang cukup besar juga. Dan saya mengajak anak-anak untuk berbicara. Dan kami mengambil sebuah keputusan. Saya berkata begini, Mama dapat satu message dari Tuhan mengenai Yunus. Dan Mama tahu apa yang harus kita lakukan. Kita akan memilih untuk nurut dengan Tuhan. Kita akan memilih untuk taat dengan Tuhan. Kita akan memilih bukan seperti Yunus menjauh dari Tuhan, tapi kita akan memilih untuk ya Tuhan. Kalau memang ini yang Tuhan mau, kami akan nurut. Saudara, ketika saya mengambil keputusan seperti itu, ngobrol dengan anak-anak, anak saya nangis. Anak saya nangis dan dia bilang begini, kalau memang Tuhan mau seperti itu, kita akan nurut, Mami. Saya akan nurut. Saudara, Yunus diperhadapkan di persimpangan jalan. Ketika dia menghadapi keputusan Tuhan untuk Niniwe, dia tidak suka. Mungkin pagi ini ada hal-hal yang terjadi yang saudara tidak suka sama sekali dengan pengaturan Tuhan. Seperti Yunus, mungkin beberapa dari kita kecewa dari sekian banyak bangsa. Kenapa Niniwe? Apa kekurangan opsionkah sehingga Tuhan memilih Niniwe? Mungkin dalam pikiran saudara-saudara berkata begini, aku tidak suka dengan yang Tuhan atur. Aku tidak cocok dengan apa yang Tuhan kasih. Mungkin pagi ini saudara dihadapkan dengan masalah. Mungkin pagi ini saudara dihadapkan dengan mendengar berita yang saudara tidak suka. Aku tidak suka, Tuhan, kenapa? Why, Lord? Kenapa? Kenapa saya? Kenapa harus begini? Hari ini saudara dihadapkan pada pilihan, yaitu Anda ada di Yafo. Yunus memilih untuk kecewa. Yunus memilih untuk menjauh dari apa yang Tuhan putuskan. Yunus tidak suka. Yunus bilang, aku tidak mau. Dan Yunus memilih untuk menjauh. Perhatikan saudara, yang amazing, kita tahu ceritanya, tidak usah diperpanjang, bahwa Yunus mengalami badai. Yunus mengalami banyak kesulitan, sampai kapalnya dan sebagainya digoncang badai. Yunus kemudian dilempar ke laut, kemudian Yunus ditelan ikan. Kita tahu itu ceritanya. Tetapi saya mau tunjukkan di ayat 17. Perhatikan ayat 17. Yunus pasal 1.
Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari, 3 malam lamanya. Kita lompat ke ayat yang ke-10 dari Yunus pasal 2. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Satu pelajaran lagi yang kita bisa belajar, dengarkan baik-baik. Terjadi badai, walaupun itu akibat dalam tanda kutip Yunus melawan Tuhan. Terjadi badai ditelan ikan. Tetapi perhatikan, Yunus masih dalam perlindungan Tuhan. Dengarkan baik-baik satu pelajaran. Kalaupun saudara sempat mengambil keputusan atau sikap yang salah, sehingga terjadi berbagai komplikasi atau masalah yang semakin sukar. Dengarkan, Tuhan masih tetap pegang kendali atas badai. Walaupun badai itu terjadi karena bagian kesalahan kita, Tuhan masih tetap pegang kendali atas badai. Badai apapun yang terjadi dalam hidup saudara, badai kabar yang tidak enak, badai kesulitan ekonomi, apa saja, baik itu karena kesalahan maupun bukan karena kesalahan saudara. Sedangkan yang terjadi karena kesalahan Yunus pun, Tuhan masih ikut pegang kendali. Apalagi yang bukan karena kesalahan kita. Percayalah Roma 8 ayat 28, Tuhan pegang kendali atas badai. Amin. Badai apapun yang sedang terjadi melanda saudara pagi hari ini, kuatkan hatimu. Tuhan tetap Tuhan di atas badai. Tuhan tetap pegang kendali. Baik itu terjadi karena kesalahanmu pun, mungkin saudara berkata, tapi saya sudah salah mengambil keputusan, Bu. Tuhan tetap pegang kendali di atas badai. Kalau yang atas kesalahan aja Tuhan mau ikut campur, apalagi yang bukan terjadi karena kesalahan kita. Tuhan tetap Tuhan di atas badai. Amin, saudara. Tapi yang menarik ayat 10 dari Yunus pasal 2, kita melihat, saudara. Lalu Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus. Dan menarik sekali, saya mempelajari. Ternyata ketika Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus, tahu nggak saudara? Yunus tidak dimuntahkan oleh ikan itu ke Niniwe. Saya ulangi. Yunus tidak dimuntahkan Tuhan langsung ke Niniwe. Bisa nggak Tuhan membuat ikan itu memuntahkan Yunus langsung ke Niniwe? Tidak. Tuhan memuntahkan Yunus dari perut ikan. Tuhan memerintahkan perut ikan itu memuntahkan Yunus kembali ke Yafu. Tuhan memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke Yafu. Jadi Yunus itu dimuntahkan di Yafu lagi. Saudara tahu apa maksudnya? Tuhan itu tidak pernah mau, istilahnya Tuhan menggiring. Tuhan mengarahkan Yunus. Yunus, pilihlah Niniwe, Yunus. Pilihlah Niniwe. Pergilah di Niniwe, Yunus. Tetapi Tuhan tidak pernah mau membuat Yunus suka tidak suka harus dimuntahkan di Niniwe. Perhatikan, Tuhan memuntahkan Yunus ke Yafu. Artinya apa? Tuhan mau pada akhirnya Yunus mengambil keputusan sendiri untuk berkata iya terhadap kehendak Tuhan. Tuhan tetap mau Yunus yang mengambil keputusan atas kehendak bebasnya. Iya Tuhan, aku mau. Tuhan, aku mau. Perhatikan, ini indahnya Tuhan kita. Tuhan tetap mau Yunus yang dengan free will-nya untuk memilih. Tuhan kembalikan lagi ke Yunus. Tuhan kembalikan lagi ke Yafu. Sekarang Yunus, kamu mau milih apa? Kamu mau milih apa? Dan Yunus berkata, aku mau milih kembali ke Niniwe seperti kehendakmu. Saudara pagi hari ini, mungkin saudara ada di Yafu.
Saudara dihadapkan pada sesuatu yang saudara tidak suka. Jangan memutuskan untuk menjauh dan kecewa dari Tuhan. Saudara, Anda ada di persimpangan untuk mengambil keputusan. Saya berdoa, saudara dan saya mengambil keputusan yang penting, yang bagus, yang indah. Tahukah saudara bahwa nama Yahweh itu artinya beautiful. Percayakah saudara bahwa di balik semua badai, di balik semua yang kita tidak suka, ketika Tuhan mengatur sesuatu yang kita tidak suka, percayalah ada keindahan yang tersedia di baliknya. Tidak ada apapun yang sekalipun itu tidak enak buat kita. Tidak ada apapun yang terjadi tanpa kendali tangan Tuhan. Kalaupun itu tidak enak, saya berdoa, ambil keputusan yang tepat dan benar. Karena di balik apapun yang tidak enak, ada keindahan yang Tuhan siapkan. Saya berdoa kita memilih pagi ini untuk, seperti kata almarhum Om Yusak, gelinding wae dengan Tuhan. Ikutin giringan Tuhan. Ikutin kemana Tuhan menggelundungkan kita. Menggelundung, yang gelundung, guling. Ikutin aja. Percayalah ada keindahan yang Tuhan siapkan di baliknya. Mungkin pagi ini Tuhan mengizinkan Anda disakiti oleh seseorang. Dan Anda tahu firman Tuhan. Ngalah nak, ampuni nak. Tetap melakukan kebaikan. Mungkin saudara tidak suka ketika melihat orang yang menyakiti saudara justru makin diberkati. Hari ini saudara ada di Yahweh dan Anda tahu Tuhan bicara. Anda tahu Tuhan berkata, ampuni nak, berdamai nak. Saya berdoa bahwa saudara dan saya akan memilih seperti yang dipilih Yunus pada akhirnya. Iya Tuhan, aku mau untuk taat. Percayalah, ada keindahan yang Tuhan sudah siapkan di dalamnya. Amin, saudara. Saya meminta pemain musik untuk kembali. Kita akan siapkan hati untuk tubuh dan darah untuk perjamuan kudus. Saya terlalu percaya terkadang bahwa Tuhan mengizinkan seperti Yunus ditelan oleh ikan adalah untuk sebetulnya menggiring Yunus kepada pilihan yang terbaik. Kadang-kadang apa yang menurut kita terbaik, Tuhan jauh lebih tahu buat saudara dan saya. Karena itu, mari kita belajar untuk mempercayai bahwa sekalipun pilihan Tuhan kita tidak suka, kita akan belajar untuk mempercayai. Saya boleh meminta pemain musik kembali. Tuhan, terima kasih pagi ini. Kalau ada di antara kami yang sedang ada di persimpangan, mungkin kami sedang kecewa dengan pilihan Tuhan. Kami sedang tidak suka dengan apa yang Tuhan atur dalam hidup kami. Tetapi pagi ini Tuhan, biar kami belajar untuk kami memilih keputusan dan pilihan yang tepat. Untuk kami memilih bereaksi dengan benar. Bukan menjauh dan kecewa dengan Tuhan. Tetapi kami memilih untuk belajar mengikuti aliran pimpinan Tuhan. Karena kami tahu ada keindahan yang tersedia di baliknya walaupun kami tidak mengerti. Kalaupun hari ini Tuhan mengizinkan badai terjadi, kami percaya ada tangan kendali Tuhan yang jauh lebih besar daripada badai yang menimpa hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan. Ini adalah bukti cinta Tuhan ke kita. Biar pagi ini kita mengingat kembali, kalau Tuhan tidak menyayangkan nyawanya, apalagi yang lain. Rasakan bahwa badai yang terjadi dalam hidup kita, ketika Tuhan tiba-tiba banting setir dan kita terbentur, kita sempat benjol. Masakan Tuhan tidak tahu kemana Dia membawa kita? Kalau nyawanya aja Dia tidak bertahan, betapa lebih lagi yang lain. Biar pagi ini roti ini persekutuan dengan tubuh Yesus akan mengingatkan kita kembali betapa Tuhan sangat mencintai kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami makan roti ini, kami menjadi satu dengan Engkau. Kami milik dan Engkau kepunyaan kami juga. Kami percaya kami disayang oleh Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Inilah darah-Mu, darah perjanjian baru. Kami didamaikan dengan Engkau. Kami menjadi manunggal dengan Engkau. Kami ditebus, kami hidup di dalam anugerah-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya terjadi dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan. Biar hari ini akan menjadi hari yang menentukan bahwa kami tetap hidup dan berjalan di dalam jalanan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.